tapi spiritual sifatnya kualitas. Jangan hanya qiyamul lail malam Ramadan. Mulai malam nanti qiyamul lailnya dicicil. Sehingga nanti bulan Ramadan capeknya sudah nggak ada. Ini malam nanti mulai latihan Pak. Ya, 3 rakaat, 5 rakaat, kalau perlu masuk 11 rakaat. 2, 2, 2, 2, 1. Ini hafdal. Nah, ini terlepas dari pembicaraan kita tadi. Saya nggak tahu di sini sholatnya berapa rakaat. 11. Caranya 4-4 atau 2-2. Alhamdulillah. Ya. Agak lama perjuangan kita dengan kawan-kawan para asatis untuk merubah tradisi 4-4 menjadi 2 rakaat. Ya, karena untuk mendewasakan takmir masjid ini agak sulit. Ya, mohon maaf Pak. Di banyak masjid itu takmir masjid ngomong gini, jamaah pilih mana 4-4 atau 2-2. Kalau jamaah pasti pilihnya Pak 4-4 cepat. Pilih mana 20 atau 11, jamaah pilihnya mana? Tuh, karena persoalan hukum dimusyawarahkan bukan dengan ahlinya, tapi dengan orang awam. Kalau sama ulama, kalau ulama apa ya, pasti jawabnya 20. Karena 11 itu bukan di sholat tarawih. Nabi itu sholat 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ada sholat tarawih di luar Ramadan? Ada nggak? Ini sekedar pengetahuan Pak. Semoga satu saat masyarakat di sini ritualnya meningkat dengan spiritualnya naik dan jadi 20 rakaat. Gak usah 1 juz, pakai al-hakumut takatsur cukup. Al-hakumut takatsur, qul ya al-kafirun, qul huwallahu ahad cukup. Tapi gak usah cepat-cepat, standar. Katanya pengen dapat qiyam man qama, ya. Siapa yang berdiri qiyamul lail, ya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ayat yang hadis yang dibaca hampir tiap malam sampai akhir Ramadan. Hatta bulan Syawal masih baca hadis itu Ustaz. Nggak tahu kehabisan bahan atau emang pengen ingatin umat. Jadi kalau yang tepat, ini mohon maaf pengurus kan mengerti hukum. Jika ingin menentukan satu peribadatan, bukan bermusyawarah dengan jamaah, musyawarahnya dengan guru ngaji, dengan ulama ahli hukum. Ya. Dan alhamdulillah di banyak masjid yang tadinya 4-4 sekarang sudah 2-2. Kenapa? Karena pengurusnya nanyanya ke ulama, bukan nanyanya ke orang awam. Ya, kalau saya sebagai orang awam saya milih 4-4 cepat. Ya. Nggak milihnya nggak 20, milihnya 11. Meskipun secara hukum Islam dalam fikih sholat tarawih itu nggak ada batasannya. Boleh 2, boleh 4. Tapi ulama kita, para sahabat sepakat bahwa mereka dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Dan itu riwayatnya sahih. Dan ulama ahli fikih sepakat itu ijma, kesepakatan. Yang ada itu di sejarah umat Islam, itu nambah bukan kurang. Yang di Indonesia jadi kurang. Imam Malik tinggal di Madinah. Muridnya Imam Syafi'i asalnya Mekah. Di Mekah, orang kalau selesai 20 rakaat, mereka tawaf dulu. Selesai tawaf, mereka sholat 2 rakaat, lalu witir. Jadinya 23. Jadinya berapa? 23. Selama tawaf itu, Imam Malik pikir, kalau orang Mekah begitu, supaya selesainya hampir sama, maka beliau melanjutkan 20 rakaat menjadi 36 rakaat. Yang ada sejarahnya nambah. Bukan berkurang, Pak. Giliran bab hari raya, Mekah duluan. Giliran sholat malam, nggak nanya Mekah berapa rakaat. Betul nggak? Coba, Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat. Giliran rakaatnya nggak diambil. Tapi masalah hari raya ramai. Yang ramai bukan ulama, yang ramai tetap masyarakat. Dan mohon maaf, itu ramainya gimana? Pengurus nanya sama jamaah. Jadi jamaah, kita mau puasa tanggal berapa? Nanyanya ke jamaah lagi. Yang tepat bagaimana menentukan puasa dan
hari raya. Mengikuti sunnah Nabi. Ya, jangan ngomong hari gini masih ngikutin sunnah Nabi. Itu bisa kufur. Minimal melanggar sunnah, meninggalkan sunnah. Kalau nggak mau ngambilin hadis ini, uskut diam aja. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Ini bukan masalah modern tidak modern. Adakah orang yang tidak yang bisa mengalahi kehebatan Nabi Muhammad SAW? Kan nggak ada. Tentukan bulan puasa berdasarkan ru'yatihi, melihat bulan. Ini hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi. Hadis sahih. Waftiru, berhari rayalah kalian dengan melihat biru'yatihi. Nanya, kok ini pakai analog, karena orang kalau nggak bisa pakai dalil biasa pakai analog, pakai kias. Ibu-ibu hamil, HPL-nya keluar tanggal 7 Ramadan misalnya. HPL-nya begitu. Itu lahirnya mesti tanggal itu. Bisa maju, bisa mundur, tergantung keluarnya. Bukan berdasarkan hasil hitungan. Dihitung nih sekarang bahwa perkiraan Ramadan terbit bulannya tanggal sekian. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini jujur. Itu bulan ngikutin hasil penanggalan? Atau gimana? Atau penanggalan harus ngikutin bulannya? Gimana yang pas? Ini nggak ada urusan NU Muhammadiyah Pak. Saya udah lewat masalah debat-debat begitu. Kita sekarang hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Bapak cek semuanya. Nabi tidak pernah pakai hisab. Sahabat tidak menggunakan hisab menentukan Ramadan. Sampai tabi'in, tabi'in, baru ketika umat Islam menaklukkan Romawi, orang Romawi ngambil ilmu dari Yunani. Yunani dulu belajar ke India. Maka hisab dan falak nujum itu diambil dari orang India lama. Silakan lihat sejarahnya. Itu bukan dari Islam. Katanya ikut Nabiullah, Nabiul Arab, Nabiul Arabi, Nabi orang Arab, bukan Nabi Hindia, bukan Nabi Yunani. Ya. Itu kalau mau ketat. Gitu. Kalau mau apa? Ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Ya. Belum ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Nah, coba ayatnya lihat. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini dalilnya. Kalau nggak percaya sama hadis ini ayatnya. Siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Perintahnya jelas. Syahida, menyaksikan. Menyaksikan dengan kasat mata. Maka Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi SAW nggak melihat bulan. Tiba-tiba ada pengembala datang dari padang pasir, tengah malam datang ke Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini kotor ituha. Aku telah melihat sang hilal bulan sabit itu muncul. Lalu Nabi tanya, ada nggak saksimu? Ada. Ya sudah. Langsung kemudian Nabi buat pengumuman, besok kita puasa. Ini nggak mesti kemudian kita bersikeras. Ya. Dan perhatikan, ya, kok bisa beda antara satu negeri dan negeri lain. Jadi dulu dalam hadis Nabi dan hadis sahabat tabi'in, yang terjadi perbedaan itu bukan ada puasa, enggak. Itu beda negeri, beda kampung. Muawiyah pergi ke satu kota, itu kota Madinah. Dia berangkat dari Syam, dari Damaskus. Lalu dia menyaksikan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tinggal di kota suci saat itu menentukan bulannya beda dengan ibu kota. Waktu itu Damaskus. Bertanyalah Quraib, ada apa ini wahai Ibnu Abbas? Kamu nggak patuh sama pemerintah? Jawaban Ibnu Abbas apa? Hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah Nabi perintahkan aku. Melihat bulan. Maka Imam Muslim ngasih judul itu hadis. Likulli baladin ru'yatuhum. Bukan likulli syakhsin. Setiap negeri punya ru'yat. Bukan setiap orang punya ru'yat. Itu bid'ah. Mana yang sunnah? Beda negeri, beda ru'yat. Maka kita dan Mekah nggak boleh. Apa nggak masih sama? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, kalau siang duluan mana? Kita apa Mekah?
Tapi dalam hitungan Arab, yang lebih dahuluan, yang dihitung itu malamnya atau siangnya? Yang pertama dihitung. Ya, lebih dulu malam kita atau Arab? Mana yang lebih dulu? Lebih dulu malam kita. Tapi, coba perhatikan. Jam 6 nanti, orang melihat bulan. Contoh. Jam 6, orang melihat bulan. Itu di Mekah jam berapa? Udah bisa lihat bulan belum? Orang Indonesia memutuskan, kami sudah lihat dari Sabang sampai Merauke, bulan tidak terlihat. Karena apa? Karena mendung atau lain sebagainya. Di Arab jarang mendung. Di jam kita sudah jam 10, mereka jam 6. Bulannya sudah terbit. Bulannya sudah terbit. Itulah kenapa Mekah bisa lebih dahulu puasa dan Syawal daripada kita. Jadi nggak usah kemudian norak itu pengurus nelpon-nelpon sampai ke Mekah. Ustadz Mutawfi ditanya, Ustadz, Mekah itu gimana? Sudes kapan? Itu norak namanya, ya, nggak punya ilmu. Kalau ngikutin ilmu Indonesia, hebatnya Indonesia ini nggak maksa-maksa, itu aja hebat. Ya. Tim Isbat itu sudah paling oke. Tim Isbat itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi dia semua kelompok masuk, tapi Muhammadiyah keluar. Ya, Muhammadiyah keluar benar. Ini saya punya kakek-kakek itu rata-rata Muhammadiyah, tapi bapak saya seorang sufi, mursyid tariqah. Tante saya ada yang masih ketua Aisyah. Kami beda puasa emang. Tapi kami sepakat puasa itu 1 Ramadan, cuma beda hari aja. Ya, dan kami sepakat bulan Syawal, hari raya itu 1 Syawal. Nggak ada yang sholat itu tanggal 2 tuh nggak ada. Cuma beda hari. Nah, dan sejarah itu muncul sekarang Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini fenomena apa. Yang ada di kitab-kitab lama ulama salafus soleh kalam hadis, yang berbeda itu negeri, bukan satu rumah beda. Ya, tapi itu sebenarnya menguntungkan saya, Bapak Ibu. Kalau saya ini suka khutbah, saya bisa dapat 2 proyek. Ya. Seharusnya kita berdoa aja biar itu diabadikan. Dan tapi alhamdulillah saya jarang sekali khutbah, ini jarang ya. Saya biasa jadi makmum. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka saya berharap jangan khawatir kok umat Islam setiap tahun ribut masalah awal Ramadan, itu biasa. Kalau sudah paham bab ini, tidak usah batalkan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah pakai hadis, tapi hadisnya lewat ijtihad. Kami inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, tidak berhisab, tidak menghitung. Gitu. Maka bulan sekian-sekian bagi hitungan. Dalil ini tidak nyuruh pakai hisab. Tapi tim ulama Muhammadiyah ngotot sampai hari ini mengatakan bahwa itu dalil hisab. Maka mereka mengatakan ini dalilnya, ini disebut dengan zonni. Tapi anehnya ya sama, awamnya NU dan Muhammadiyah kan sama-sama fanatis. Maaf, yang nggak fanatis itu ustadznya, ulamanya mah beres. Ya, saya jelaskan begitu, terus jamaahnya ngomong apa? Ya, orang kampung saya banyak Muhammadiyah, Pak. Kamu itu siapa? Orang tarjih itu semuanya alim-alim semua. Saya tanya, tahu dari mana Pak orang tarjih alim semua? Tahu dari mana kelompok Bahsul Masail alim semua? Kalau NU, belum tentu. Jadi kita ini mengatakan, ayo ikut sunnah Nabi. Ternyata di alam bawah sadar jamaah, kemudian NU Muhammadiyah, mereka taklid kepada Ustaz. Betul nggak? Kita nggak sanggup, ya. Bapak Ibu nggak sanggup mengolah dalil. Yang sanggup mengolah dalil, ulama ahli dalil. Ya. Oleh karena itu, saya tidak sedang ingin mengajak kita berantem, tapi kalau gitu sunnah, lihat bulan. Karena Bapak Ibu tidak bisa melihat bulan, tunggu hasil tim isbat yang melihat bulan. Tapi saya dari kecil pakai hisab, ya sudah, nggak ada masalah juga. Namun itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Coba sekali aja seumur hidup ngikutin sunnah Nabi gitu dalam bab Ramadan, bisa nggak? Ya, siapa tahu habis itu meninggal kan? Meninggal dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu indah sekali.
Karena kita selalu berdoa, Allahumma admitni, Allahumma tawaffani ala syariati Sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, jika engkau matikan aku, matikan dalam syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tidak mempersalahkan itu, karena memang ada keilmuannya, tapi dia tidak sekuat orang yang mengamalkan sunnah Nabi tanpa penjelasan yang seperti tadi. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kepalanya tidak pusing meskipun agak hot. Karena khilafah dibahas, khilafiyah pun dibahas. Bagi saya tarhib Ramadan, menyambut tarhib artinya menyambut Ramadan, berarti menyambut selamat berbeda pendapat, selamat berbeda cara beramal. Mari kita rayakan perbedaan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak perlu tengkar-tengkar, tapi kalau sudah punya pemahaman, pahami dengan ilmunya, lalu amalkan dengan sesungguh. Allah yaftah lana walakum, Allah akan bukakan nurnya. Kita tutup kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا من جعل القرآن منزلا في شهر رمضان. Ya Allah yang menjadikan Quran turun di bulan Ramadan, izinkan ya Allah nur Quran itu masuk turun ke dalam kalbu kami, khususnya di bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah, kami mendengar Sayyidina Utsman mengkhatamkan Quran 8 kali sehari. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 1000 kali dalam setahun. Kami hamba yang lemah ya Allah, kami tidak sanggup mengikuti mereka ya Allah. Tapi kami cinta dengan mereka ya Allah. Kami berharap seperti hadis Nabi, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersamai siapa yang dicintainya. Fashhad ya Rabbana. Maka saksikanlah ya Allah. Kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Kami mencintai sahabat-sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Utsman. Kami mencintai para imam, khususnya Imam Syafi'i. Semoga Engkau ya Allah bersamakan kami dengan mereka. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya man nawwara al-qulub binuri hubbihi wa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fanawwir qulubana binurika wa binuri habibik. Allahumma ya Allah, yang memiliki cahaya dan cahayanya tidak pernah padam. Mohon terbitkan cahaya itu dalam kalbu kami ya Allah. Ketika matahari gelap tertutup, ketika lampu-lampu mati, kami tidak bisa melihat ke alam dunia. Begitu juga ya Allah, apabila cahaya kalbu kami padam, kami tidak mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka izinkan ya Allah cahayamu terbit selama-lamanya dalam kalbu kami. Wa amitna ala syariati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatkan kami ya Allah dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitna ya Rabbana wa khtimna ya Rabbana bihusnil khatimah. Jika engkau tutup usia kami kapanpun itu ya Allah, maka tutuplah usia kami dalam keadaan terbaik, dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan hati sedang menyebut nama engkau, dalam keadaan rohani sedang merasakan memandang dan dipandang oleh engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi dunia kami dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan berkahi akhirat kami dengan berjumpa Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Semoga majelis ini diridhai oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.